Uang saku sebagai tour leader masih ada lagi. Plus semua tiket hotel Bapak Ibu di sana 100% gratis. Jadi kalau bisa dapat 20 jamaah nih keuntungan Bapak Ibu ya. Berapa 30 juta tuh. Plus umroh gratis. Yang paling muslim, yang Kristen ke Yerusalem, Relate, yang Katolik ke Vatikan gitu ya, Hindu ke India sana ya, sesuai agamanya. Oke. Terus uang saku sebagai tour leader kan kerja ya Pak. Tour leader kan kesana kerja Pak. Tapi tour leader kerjaannya ngurusin jamaah. Karena jamaahnya mual-mual di jalan, beliin antimu, kadang maaf kata nyariin ini, kadang maaf kata suruh ngerokin, maaf kata. Kalau emang itu diperlukan, ya jamaah sakit bawa ke rumah sakit dan sebagainya, itu tanggung jawab tour leader. Oke, nah Bapak Ibu, hari ini pergerakan kami masih di seluruh Indonesia. Kami nggak pernah berhenti bikin seminar ini, dan Bapak Ibu bisa bayangkan audiensnya tidak pernah kurang dari 1.000 orang setiap kota seperti kemarin. Bapak Ibu tahu kemarin level kota kecil di Gorontalo saja itu provinsi baru Pak, itu peserta 1.500-an. Itu kota kecil. Kalau kota-kota kayak Kendari ada 4.000 orang. Batam jujur sedikit loh ya, karena ini pulau ya, pulau kecil. Kendari itu 4.000. Ya, Palu aja kemarin. Saya kenapa semangat sekali Palu kan Palu harus selesai. Mereka belum. Pesertanya sampai nggak pulang. Ya, lebih kurang. Kemarin. Berapa? Saya benar-benar maksimal karena saya suruh tiket kerja maksimal karena saya itu pengen bantu Palu. Pas saya nggak mampu dulu mulai ke Palu. Dan pasti sekitar 2 kali lipat yang datang kemarin ke Batam. Oke, dan alhamdulillah maksimalnya di sana Bapak Ibu, karena saya ingin menyelamatkan banyak orang-orang di Palu. Bapak Ibu sudah coba. Bapak Ibu kalau saya tuh ke Aceh saya sudah, ke Palu sudah, karena kalau Aceh itu tsunami udah lama ya Pak ya, mereka udah move on lah. Palu itu baru kayak kemarin sore Pak. Jadi banyak orang itu yang di Palu itu Pak. Aduh, sampai kemarin tadi curhat Pak, saya tuh nggak merasa masih hidup loh. Ada bapak-bapak datang ke saya itu jadi kayak anak kecil. Datang ke saya itu langsung, maaf, cium tangan saya terus kemudian bersujud di bawah. Terus sampai sekarang tuh nggak percaya saya masih hidup. Anak saya itu nggak jelas sekarang di mana hidup. Istri saya nggak ada, saya sebatang kara sendiri. Saya tuh udah nggak pernah mau loh Pak, ikut acara ini diundang ini. Hidup itu udah hampa. Hidup tuh apa sih Pak? Untuk bahagiakan anak istri ya Pak. Kebayang nggak istrinya hilang tsunami kemarin, anaknya hilang Pak, sampai sekarang nggak jelas kemana Pak. Udah rasanya udah nggak pengen hidup aja, udah pengen mati ya rasanya. Udah 1 tahun berlalu, diajak apa-apa udah nggak mau. Tapi saya nggak ngerti kenapa kok saya itu digerakkan untuk datang ke seminar Pak Didi. Dan sekarang saya merasa hidup lagi. Terus sampai datang sampai, maaf ya saya sampai cium tangan saya. Bukan saya terlalu mulia, memuliakan saya terlalu berlebihan saya. Tapi beliau sampai ngomong nangis-nangis. Ada orang yang membuat saya merasa hidup lagi. Mulai hari ini saya janji, saya mau hidup yang terbaik. Dulu dia punya bengkel, dia punya uang makan. Udah tiba-tiba jadi orang miskin. Orang miskin semiskin-miskinnya habis semua. Habis. Coba buat Bapak Ibu semua. Saya cuma nitip. Saya dengar cerita begitu banyak sekali. Sehebat bisnis apapun bisnis Bapak Ibu semua saya nitip. Jangan punya bisnis cuma 1. Milikin bisnis minimal 3 atau 4, dan 3-4 itu tidak di Batam semua. Terjadi sesuatu, maaf, Batam ini kan pulau. Sampai Tuhan izinkan terjadi sesuatu, kita nggak ngerti. Oke, mau lari kemana? Pak, ini pulau. Sana laut, sana laut, sana laut. 5 penjuru mata angin kan laut semua Pak. Mau ngindar kemana? Mau ngindar kemana? Kita nggak ngerti. Saya datang ke sini udah bismillah. Saya itu setiap hari saya selalu minta, ya Allah, kalau memang hari ini adalah hidup terakhir hamba, izinkan hamba memberikan yang terbaik. Itu yang saya minta tiap hari Bapak Ibu. Ikhlas saya kalau saya harus mati di Batam.
Karena ini bumi Beliau. Di sini banyak umat Beliau. Izinkan hamba punya saudara. Keyakinan saya bulat setiap saya datang setiap kota. Bapak Ibu hari ini milikin bisnis jangan cuma lebih dari satu. Nah paling enak milikin bisnis yang tidak pakai tempat. Lebih enak lagi. Bisnis yang pakai tempat gimana? Bisnis online. Ya, reseller, keagenan. Tapi cari yang sesuatu yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar beda. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti di luar sana ya, Anda akan ketemu kompetitor. Bapak Ibu please DA ya. Gak usah dibahas ya. Gak ada habisnya ngomongin kompetitor ya. Pak ini di Batam juga ada Pak, ini tarif travel Pak, umroh cuman sekian. Tolong jangan dibahas. Gak ada habisnya Pak. Kita fokus melakukan yang terbaik. Satu garansi dari kita akan kasih yang terbaik. Tapi yang namanya yang terbaik itu hari ini Garuda Indonesia yang terbaik di Indonesia. Pertanyaannya, bisa nggak dia bikin harga murah? Nggak bisa. Barang terbaik confirm nggak mungkin termurah. Nggak ada ceritanya terbaik dan termurah. Kosong. Bagus mahal, yes. Murah jelek, yes. Tengok. Hari ini kita komitmen untuk ngasih yang terbaik. Kasih hotel terbaik, kasih hotel terdekat, kasih pesawat terbaik, ngasih pelayanan terbaik. Untuk bisa bikin itu butuh biaya, betul? Termasuk Bapak Ibu semua, saya kasih kompensasi terbaik. Travel lain kan cuma ngasih 750.000, 500.000 loh Pak. Bapak bisa nyari satu jamaah, betul kan? Kita kasih 1,5 juta. Supaya Bapak Ibu kerja yang terbaik. Wah, jangan-jangan cuma janji doang. Sebentar. Kan Ibu belum bayar. Kalau ternyata saya bohong nih Pak. Katanya hotelnya terbaik, mana? Hotel jelek begini. Katanya hotelnya terdekat, mana? Ternyata jauh begini. Katanya pesawatnya terbaik, ternyata jauh pesawatnya jelek banget. Kan belum bayar. Kan Ibu bisa protes. Mana janjinya omong kosong. Katanya hotel terbaik, terdekat, pesawat terbaik. Ternyata ini pesawatnya jelek, hotelnya jelek, jauh. Kan Ibu bisa protes belum bayar. Ya nggak? Bu, seandainya Ibu makan ya di restoran saya contoh. Terus saya kasih nasi basi. Mau bayar nggak? Sama. Ibu sudah berangkat umroh duluan. Ternyata hotelnya jelek, hotelnya jauh, pesawatnya jelek, pelayanan jelek. Ibu bisa protes untuk tidak bayar nggak? Kan Ibu belum bayar. Kan jemaah belum bayar. Iya nggak? Dan ternyata itu harganya ada. Jadi Bapak Ibu nanti ketika jangan dibandingkan dengan di luar sana. Wah Pak itu begini itu lebih murah, itu udah all in bla bla bla. Nggak ada habisnya. Saya tidak pernah kurang-kurang untuk memuji iPhone dengan teman-teman. Merek lain Pak, Vivo yang setara ini harganya paling 5 juta. Samsung kemarin saya cek 12 juta Pak, yang setara. RAM-nya sama, kameranya sama, semua sama. Samsung 12 juta, ini 19 juta. Seisinya berapa? Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, betul nggak? Kenapa saya pilih iPhone? Ini dibangkit tetap pecah. RAM-nya RAM-nya internal iPhone safety. ini hilang Bu, nih ambil aja. Yang jemput Ibu polisi atau saya tahu yang ambil Ibu. Safety-nya itu iPhone ini hilang, gak bisa dijual Pak. iPhone itu kalau hilang, yang dapetin itu cuma jadi ganjel pintu. Toko handphone tidak ada yang mau beli karena nggak bisa dipakai. Nggak bisa. Tapi kalau merek lain hilang, tinggal diklik format selesai langsung jadi handphone baru, betul nggak? iPhone nggak bisa diformat. iPhone itu hilang Pak, udah datanya nggak bisa dilihat sama orang dan orang tidak bisa pakai. Mau diganti kartu SIM yang lain tidak bisa.
Tidak bisa. Sampai detik ini saya tidak menemukan cara untuk membobol iPhone. Saya orang programmer, saya jago bikin dulu. iCloud. Akhirnya apa? Itu yang saya beli. Dan saya rela bayar 2 kali lipat. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ketemu di luar sana, ada pembanding dari Amantur, Amantel. Tanya aja, mereka bayar di depan atau di belakang? Udah gitu. Selama masih bayar di depan, bisa kabur nggak dia? Udah ya. Jadi kalau ternyata faktanya selisih 1 juta, 2 juta, ya udah tantang aja. Pak, dia bayar di depan. Mau kenal lah, mau dia ustaz, mau apapun, bayar di depan. Saya kasih tahu Pak, yang namanya first travel itu omsetnya triliun. Abutur itu omsetnya triliun, nipu, hilang. Apalagi dia sebulan cuma berangkatin 100-200 jamaah. Abutur first travel tiap bulan ribuan berangkat, hilang, nipu. So, hari ini jamaah kita aman ya? Aman. Bayar di belakang aman ya? Aman. Bisa nipu nggak? Tidak. Itu ada harganya. Kalau ternyata prakteknya nanti selisih 1 juta 2 juta, please BA. Tolong jangan dibahas di grup. Semua produk punya kelebihan kekurangan ya Pak. Vivo sama Oppo sama Evercross harganya beda-beda nggak? Ya udahlah. Emang nasi padang semuanya harganya sama enggak kan? Jadi sederhana kadang harganya sekian ya. Yang di kaki 5 nasi padang juga harganya sekian. Ya sudah, kalau kamu memang mau beli sana, beli aja sana gitu loh Pak. Nggak usah dibandingin. Orang rumah makan sederhana tuh nggak pernah ngiri kok dengan orang-orang rumah makan padang pinggir kaki 5 yang harganya cuma 10.000, dia jual 19.000 kok rendah misalkan. Dia nggak pernah pusing, nggak pernah protes. Dia punya pasar sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu, please, Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari saya. Bapak Ibu tahu, saya jual aplikasi. Makanya saya jual berapa? 3.500.000. 2,5, 3,5. 3,5. Mau saya jual 50.000 pun bisa. Rugi nggak? Enggak. Mau aplikasi tinggal copy, paste. Tapi goblok nggak saya? Dijual 3,5 aja yang beli kemarin banyak banget Pak. Maaf. Garuda itu sama Lion itu pesawat sama nggak? Sama. Garuda berangkat jam 9, Lion berangkat jam 9, nyampe nya Jakarta sama nggak? Tapi kenapa harga kadang Garuda 2 kali lipat? Terserah dia. Terserah dia loh. Namun dijual 2 kali lipat aja yang beli banyak, ngapain dijual murah? Nah, tuh ya, Bu. Ini di tempat ibu harganya berapa? 1.500. 5 ya. Ya. Kalau udah di hotel gini berapa? 5.000, 7.000. 10.000, 15.000. Saya pernah beli 50.000 di Ritz-Carlton. 50.000. Masya Allah langsung setelan 50.000 Pak. Sedap ya. Saya bayar banyak. Yang saya beli bukan minumnya, tapi saya butuh suasana, saya butuh tempatnya. Ya, emang ada harganya sudah gitu. Bapak Ibu, Amantur menawarkan konsep perjalanan ibadah aman. Aman dari resiko Anda hilang ditipu oleh biru. Sehingga jamaah itu sebelum berangkat dia harus membuktikan dulu ke kita dia punya duit. Harus membuktikan dia punya duit. Yes. Caranya bagaimana? Misalnya contoh ibu mau berangkat umroh gitu. Ibu harus setor uang di rekening ibu. Ya. Rekening, dan rekeningnya harus bikin baru ya Bapak Ibu ya. Rekening baru. Oke, di rekening bank khusus baru ya. Baru. Jadi kenapa nggak digabung sama yang lain? Karena ini apa? Nanti begitu ibu daftar, uang di rekening ibu kita kunci, kita bekukan, tapi masih di rekening ibu. Ibu nanti ngisi surat pernyataan, ya, Bapak Ibu nanti ngisi surat pernyataan bahwa ini uang di rekening ini saya jaminkan untuk umroh saya. Jadi oleh bank itu akan dikunci Pak. Ibu nggak bisa narik, tapi masih di rekening Bapak Ibu. Jelas?
Uangnya 100% masih di rekening Bapak Ibu, dicek di ATM masih ada saldonya Pak, tapi ditarik ada tulisan hubungi customer service. Jadi kita kunci. Aman Tapi banget. cek saldo masih muncul Pak. 30 juta masih muncul 30 juta. Tapi ditarik nggak bisa. Dengan menandatangani surat yang namanya standing instruction. Di situ berbunyi bahwa akan dipindahkan ke rekening kita Amantur setelah dia pulang umroh. Pada saat dia pulang umroh, dia akan dikonfirmasi oleh bank. Pagi Bu, dari bank, kami mau konfirmasi apa betul Ibu sudah pulang dari umroh. Bank. Jadi waktu kita mendarat di bandara, kita akan laporan ke bank. Kami sudah pulang membawa jamaah sejumlah sekian orang atas nama ini. Mohon pemindahan buat ke rekening kamu. Kami perintah ke bank pakai surat standing instruction tadi. Maka bank akan konfirmasi dulu, Bu udah pulang umroh, Bu udah pulang umroh, Pak udah pulang umroh. Oh ya sudah, oke pindah. Masih di bandara tuh orangnya masih ngambil bagasi loh. Sangat. Ini supaya tidak jadi utang kok. Iya, iya. Ya, supaya tidak jadi riba, Pak. Supaya tidak ada utang piutang. Masih di bandara, Pak. Udah kita potong berarti. Karena kita lapornya waktu jamaah berangkat dari Jeddah. Jadi sepanjang Bapak Ibu diterbang itu dari Jeddah ke Indonesia 10 jam tuh. Wah, sepanjang itu dicek Pak sama mereka Pak. Dicek semua perlengkapannya, begitu mendarat langsung diteleponin satu tuh. Gimana Pak sudah pulang umroh? Gimana? Yang telepon kan banyak Pak, udah 1 orang kan ya. Oh sudah, tak, jadi masih ngambil bagasi uang udah hilang tuh, 20 juta, 25, plok hilang. Tapi ada SMS banking kan, dari debit sekian. Tapi udah dicek dulu Pak. Jadi ketika Bapak Ibu ternyata tidak pulang umroh, ya tidak, kita potong. Kan dikonfirmasi nggak bisa, kan direkam Pak itu. Itu ada rekamannya kan. Ketika ternyata Bapak Ibu ditelepon nggak bisa, ya, nah meninggal kita nggak bisa potong. Ya. Jadi kalau ternyata meninggal nih Pak, tanah suci meninggal, kan kita telepon nggak bisa. Itu nanti judulnya utang piutang. Contoh, Bapak makan di rumah makan sederhana, belum bayar, tapi makan tak meninggal. Siapa yang bayar? Keluarga yang jemput tadi Pak. Keluarga yang jemput tadi kan mesti jemput ya Pak. Ya. Pak, itu keluarga Bapak meninggal nih, lagi makan rendang nih meninggal. Ya udah keluar. Ini tadi Bapak belum bayar loh Bu. Ya dibayar, harus dibayar, kalau enggak itu mati, gua mati utang tuh. Oke? Jadi ketika nanti mohon maaf nih Bapak meninggal di tanah suci sana Pak, kan ada keluarga tuh Pak yang nanyain ke kita. Nah, pas nanyain kita tagih Pak. Ya begitu memang. Ya. Jadi kita juga enggak ya resiko bisnis Pak, cuman kalau butuh waktu ternyata harus 2 minggu, 3 minggu kan orang namanya berduka kan gitu Pak, ya itu resiko kita. Ya tapi kita udah siap. Hari ini dana kami siap untuk berangkat 1 juta jamaah. Tidak pakai bank. Oke, kami bukan di-backup oleh bank. Kami ada investor yang nge-backup kami, bukan bank. Jadi bukan uang Bapak Ibu juga. Tapi kalau Bapak Ibu jadi investor kami juga boleh. Boleh. Kemarin di Tarakan saya dapat 50 M. Ya, ada investor datang ke saya, orang pengusaha di sana, Pak, saya mau titip 50 M. Sistemnya bagaimana? Nih, contoh Bapak Ibu. Tapi kita nggak open. Kalau Bapak Ibu nanti punya boleh mungkin. Sistemnya aman. Jadi jamaah kita itu tidak setor uang ke kita, Pak. Contoh ya Pak ya, di Batam ini ada berangkatnya 1000 orang, 100 orang berangkat, 100 orang, 100 orang itu data saya akan kasih ke investor. Bu, ini investor kita kan, Bu ini ada 100 jamaah, butuh tiket pesawat, butuh hotel, butuh ini dan sebagainya, saya kasih namanya. Maka ibu ini akan beliin tiket pesawat, ibu ini akan beliin hotel, ibu ini akan beliin semua keperluannya ibu. Jadi bukan ibu setor duit ke kita enggak, tapi saya cuma kasih data dan jamaah doang. Ibu ini yang bayar langsung ke Garuda, beliin tiket pesawat, langsung beliin voucher hotel, langsung beliin semuanya ibu ini. Begitu kita berangkat, kita udah berangkat dong, kita udah dibeliin tiket semua kan? Oke, kita berangkat. Nah, ketika pulang sampai ke Indonesia, jamaah kan baru di debit rekening. Nah, oleh bank udah kita atur, datanya ibu langsung ditransfer ke ibu, datanya kita langsung ditransfer ke kita. Jadi bank tadi yang kita lock dananya tadi itu langsung bagi kita sama investor. Jadi investor tidak setor duit ke kita, Pak.
Investor cuma ngomong, Pak, saya standby dana 5 miliar. Nggak perlu separuh bagi kita. Sistem bagi hasil. Berapa persen bagi hasilnya ya? Kamu harus ngomong Pak. Saya ditanya. Oke. Hari ini total investor kami, Bapak Ibu, itu ready untuk berangkat setiap bulan. Satu. Jadi Bapak Ibu nggak salah. Investor kami yang membiayai proyek tol di Jawa. Oke, ya. Tidak jadi. Oke. Tiket pesawat udah kita beliin, hotel udah kita siapin. Ternyata si jamaah ini anaknya meninggal. Contoh kan gitu kan ya. Atau anaknya tabrakan, harus operasi hari itu, nggak jadi berangkat ya. Kami akan tetap bebankan kepada jamaah sebesar biaya tiket pesawat yang tidak bisa di-cancel. Tiket Garuda itu kan nggak bisa di-cancel, Pak. Kalau di-cancel, kan ada biayanya, Pak. Potong sekian persen gitu ya. Nah itu sudah diperjanjikan. Itu tetap akan dibebankan karena yang membatalkan kan sepihak. Jadi kita akan nagih, oke? Karena dia yang membatalkan, oke? Nah kalau nggak ditagih, uang tadi nggak dibuka kuncinya. Kalau diganti orang boleh. Diganti orang boleh, tapi membayar biaya yang tidak bisa dikembalikan oleh Garuda. Ibu beli tiket misalkan 10 juta Garuda gitu ya, terus dibatalin kan ada biaya ya. Nah ganti biayanya itu untuk bayar ke Garuda, bukan bayar kami. Oke, kalau hotel bisa diganti, bis bisa diganti, makan bisa diganti Pak. Tapi tiket pesawat kan nggak bisa diganti Pak. Bisa diganti tapi ada biaya pembatalan kan? Dibatalin dulu, baru isu tiket yang baru kan? Nah, kemudian isu tiket baru kalau mendekati hari H, karena kan harganya mahal tuh Pak. Nah, harus ngikutin. Sesuaikan. Misalkan ternyata harganya selisih 3 juta, ya mau nggak mau dia nambah 3 juta. Karena kita beli biasanya kan 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya Pak. Tapi dia ternyata maunya mepet-mepet kurang 2 hari mau berangkat, bisa nggak? Bisa Pak. Kemarin satu jamaah kita baru 4 hari mau berangkat langsung bisa. Ya, kalau mau berangkat 4 hari, tapi resikonya harganya sesuaikan loh Pak. Ya artinya harga nggak boleh protes berapapun ya. Pak saya mau minggu depan berangkat umroh bisa saya bilang, tapi harga nggak pakai tabel-tabelan. Ya kita akan cek harga pesawat berapa dan sebagainya. Udah kita ngomong ternyata habisnya 29 juta ya bayar 29. Harganya 28 ya 28, 30 udah sesuaikan harga. Ya, tapi kadang-kala Pak mendekati hari H ada tiket pesawat juga justru murah. Kadang loh Pak. Jadi mendekati hari H itu buah si malakama Pak. Kadang mahal banget, kadang murah banget. Saya kadang beli tiket pesawat Pak. Besok mau berangkat hari ini baru beli. Kadang sering dapat murah banget. Tapi kadang pernah juga Pak nggak dapat tiket. Pernah. Saya mau ke Bali kurang 1 hari, kurang seminggu tiket masih banyak. Oke lah, kurang 1 hari baru mau ngisut. Ternyata habis, tinggal bisnis kelas. Yang harusnya harganya cuma 1 juta, dia 4 juta Pak. 1 orang, nah saya berangkat sekeluarga. Maaf, ya artinya ya resiko ketika kita berangkat mepet-mepet, harga itu udah jangan ditawar lagi. Seadanya. Jelas? Pak, Saya pakai slide terus bentar Bu. ini kan dia bayarnya tadi di belakang. Pas pulang begitu masih di bandara udah dipotong. Iya, Nah, udah. gimana kalau orang komplain tadi nggak sesuai? Nah, itu Oke, silakan Bu. Udah. Baik ya. Bapak Ibu seneng ya materi kayak kemarin tanya jawab ini seneng ya? Ya. Jadi saya juga bawa materi nggak satu arah Pak. Bukan materi saya tapi sesuai pertanyaan saya bahas. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan Bapak bilang kita bayarnya di belakang. Kalau seandainya nanti tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, misalnya penerbangan terbaik, hotel terbaik, pelayanan terbaik, ternyata ada yang tidak sesuai gitu kan. Nah itu harusnya mereka bisa komplain kan Pak. Kalau bisa komplain, itu bagaimana sistemnya? Karena kan tadi begitu mereka mendarat di Indonesia, itu kan uangnya langsung ditransfer Kan ke. ditelepon kan Bu? Iya. Ibu akan ditelepon kan? Iya.
Nah, waktu ditelepon itu bilang aja keberatan. Oh begitu. Iya dong. Saya nggak terima, saya udah memang udah pulang umroh, tapi saya nggak terima karena ternyata nggak sesuai. Nah gitu aja. Artinya bisa menyatakan keberatan. Oke, ketika ibu keberatan, mereka tidak bisa langsung teruskan. Tetapi keberatannya setelah ditelusuri harus masuk akal. Nanti mereka akan cross check, betul nggak? Janjinya ini kok ternyata ini. Misalkan kita bilang, janjinya Garuda, ternyata kita naikin Lion. Nah itu ada bukti. Janjinya hotelnya jaraknya 100 meter, ternyata ini 500 meter, ada bukti. Artinya, tapi ternyata misalkan contoh keberatan yang tidak ada bukti. Ya, setelah dicek ternyata yang dilaporkan tidak terbukti. Ya, tetap diteruskan sama bank. Jadi ketika bank itu menerima komplain, menerima keberatan, mereka akan cross check dulu ke kita, tidak serta merta. Oke, tapi begitu di cross check ternyata laporan tadi tidak mendasar, tidak bisa dibuktikan. Garuda bener Garuda kok. Oh tapi pramugarinya belit. Nah itu kan urusan Garudanya. Ternyata gara-gara apa? Di pesawat dia ditegur, nyalain handphone, ditegur, dia marah-marah, terus beradu mulut sama pramugari, terus nyalain kita misalkan. Ya itu tidak beralasan. Oke? Kan kita standarnya kita kasih Garuda. Ternyata di atas dipertengkar sama pramugari, kan pramugari juga manusia kan Bu. Ya kan? Nah itu di luar kemampuan kita, ya tetap bank akan meneruskan ini. Ya, dia bilang hotelnya jauh banget. Jauh itu berapa? Namanya di Arab itu sedekat-dekatnya juga nggak mungkin kan di depan hotel langsung masjid. Lalu pelataran masjid aja jaraknya bisa setengah kilo Pak. Ibu dari pintu masuk masjid sampai ke tempat sholat itu setengah kilo Pak. Itu sudah di dalam masjid aja, itu jalan menuju tempat sholat Pak. Pintu Masjid Nabawi nih Pak, sampai tempat rawudah, tempat sholat itu yang paling maktul itu setengah kilo lebih Bu. Ibu mau diomongin, hotelnya 1 kilo dihitung dari hotel sampai tempat sholat gitu ya. Oh ternyata ya dihitungnya dari pintu gerbang masjid, bukan dari tempat sholatnya Pak. Ya setelah dicek ternyata oh nggak mendasar, ya tetap kurang lebih seperti itu. Ya, silakan ya Pak. Ya. Menurutnya. Ya. Semenjak berangkat, jamaah itu berangkat kan tanda tangan. Oke. Nah, pas tanda tangan itu mereka pakainya ini rupiah. Tetapi sebelum dia tanda tangan kita pakainya dolar. Contoh ya Bu ya, contoh. Sekarang kita bikin misalkan brosur bulan Mei tahun 2020 harganya 27 juta misalkan. Ternyata Mei 2020 dolar naik jadi 30 juta, kita ikut 30 juta. Ternyata turun ya, kita ikut turun. Kalau belum berangkat, belum tanda tangan pernyataan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tanda tangan surat pernyataan nih, ya, sudah taken nih, tanda tangan nih, terus uang udah kita lock, nggak bakal berubah. Pak, saya mau berangkat bulan depan nih Pak, udah saya siap dana 27 juta, sudah kita lock dananya, udah. Semenjak itu nggak akan berubah, mau terjadi gonjang ganjing, mau dolar naik, dolar turun tidak berubah. Kita udah isutin tiket semua. Dulu ya. Ya, jadi semenjak dia taken surat pernyataan mau berangkat, pernyataan dia mau berangkat sejak saat itu dia tidak akan ini. Berarti acuannya dolar ya Pak, bukan dinar ya? Oh dolar. Kita pakai dolar karena Garuda belinya pakai dolar, hotel bayarnya juga pasti pakai dolar. Ya kursnya ya Bu ya. Kita sih bayar tetap pakai rupiah, teman harus dikurskan saat itu. Ya. Jadi buat Bapak Ibu nanti yang mau berangkat, maaf nih di luar yang umroh, mau ke Liland, mau kemana pun ya, ikutin dolar, ya bisa nggak? Terus Bapak Ibu saya perlu jelaskan, kenapa Mandur itu melayani semua agama? Ini perlu digarisbawahi lagi. Bapak Ibu kemarin beberapa peserta menanyakan, kok nggak fokus umroh saja? Bapak Ibu gini. Audiens saya, peserta saya yang ikutin seminar saya kan tidak semuanya muslim. Ya, Bapak Ibu tahu kemarin saya seminar di Manado, Pak. Pesertanya 80% Kristen. Oke, dan kita pengen mengibarkan bendera Amantur di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu sekarang, Ibu muslim, punya rumah makan.
Ada orang Cina makan nih, agamanya Hindu, boleh nggak? Ibu punya bis, disewa sama orang Katolik, dia mau jalan salib, boleh nggak? Halal nggak? Nggak ada masalah. Bisnis, bisnis. Tidak ada hubungan dengan ketika bapak ibu disewa, ibu punya jas, punya salon, terus ibu ngerias pengantinnya agama Buddha, boleh? Kan yang dijual jasanya, kita tidak urusan ibadahnya. Jelas, saya muslim, tapi saya bantuin orang untuk pergi kemana-kemana, nggak ada masalah. Karena saya jualan tiketnya, saya jualan jasanya, saya jualan pelayanannya. Bapak ibu jualan makanan, makanannya. Jelas bapak ibu ya. Kami melayani semua perjalanan ibadah agama apapun dan termasuk tur ke luar negeri kemanapun. Kami juga layani. Misalkan bapak ibu ada satu kantor nih mau berangkat ke Turki, mau satu kampung nih mau perjalanan ke Belanda, silakan. Atau satu kantor mau perjalanan grup mau kemanapun, silakan. Kemanapun, seluruh dunia kita layani. Tapi luar negeri bapak ibu ya. Tapi bukan Singapura ya. Ya cuma 700.000 ke Singapura, ya kan? Urusannya ribet banget kalau pakai kita. Ya jadi kita prioritas yang jauh-jauh lah. Kalau terlalu dekat, ya bapak ibu nanti ofisnya juga kecil kan gitu ya, karena agak repot juga sih. Ya. Oke bapak ibu, sedikit saya kasih gambaran bapak ibu. Oh ya saya minta maaf. Siapa yang udah pernah berangkat jadi tour leader? Belum pernah ya? Kalau dari instansi nggak pernah Pak, kalau secara pribadi suka. Gini, tour leader itu kalau untuk perusahaan seperti kita harus ada sertifikasinya, harus ada lisensinya. Kan nggak bisa ya bapak ibu ya, nanti tahu-tahu bapak ibu suruh berangkat bingung ngurusin paspor gimana, ngurusin bagasi gimana, ketemunya siapa, nanti ngomong sama siapa, kalau ada begini nanti harus bagaimana dan sebagainya, kan nggak ya? Oke, sehingga bapak ibu nanti yang kami berangkatkan hanya bapak ibu yang punya sertifikasi tour leader. Bapak ibu silakan ambil sertifikasi tour leader, ada trainingnya tour leader, bapak ibu nanti silakan ambil. Di mana terserah. Mau di Jakarta boleh, mau di Surabaya boleh, atau di sini boleh. Oke. Nah, nanti buat bapak ibu semua yang mau ambil sertifikasi tour leader, biar gampang, kita bisa datangkan pelatihnya ke sini. Atau bapak ibu pergi sendiri juga boleh, mau ke Jakarta sendiri atau cari pelatih di mana boleh. Nanti bayar lagi. Cuman, terus iya sih Pak. Iya Pak. Jakarta berapa biayanya Pak? Ya nggak? Oke. Mau nggak dibikin di sini? Tapi otomatis bapak ibu yang nanggung ya. Tiketnya yang pelatihnya itu, ya. Terus kemudian tempat acara begini kan kita bayar hotel, acaranya 2 hari di hotel, acara begini, oke, nginep pelatihnya, ya pulang-pulang pelatihnya dikasih uang lelah lah, ya kan mereka punya anak istri juga, boleh? Boleh ya. Berapa besarnya bapak ibu? Nanti buat bapak ibu semua nanti silakan hitung. Tapi kota-kota lain kemarin rata-rata 500.000 urunan. Urunan 500.000 untuk mendatangkan pelatih tour leader. Tapi tidak wajib. Bapak ibu tidak wajib ikut. Hanya yang mau saja menjadi tour leader. Karena kami tidak mungkin memberangkatkan orang yang tidak punya pengalaman memberangkatkan orang atau tidak pernah belajar. Karena takutnya nanti kami jamaah kita nanti di jalan bingung Pak mau diapain Pak. Iya. Betul ya Bapak ya? Tapi jadi Mampu kalau kita bingung, udah dapat 20 paspornya orang, hilang bingung, terus kita udah nanti ada bagasi hilang ada tour bingung, leader, apa urusannya kita kemana? berangkat atau enggak Nah, gitu? nanti di training tour itu semua dijelaskan. Kalau bagasi hilang, Gimana Bu? nanti urusannya dengan Kan bagian tadi kan apa? katanya Kalau jamaah kita kalau sakit, berangkat nanti urusnya ada gimana? klien, Yang nanggung ada biaya 10, siapa? ada Terus 9, kemudian nanti kalau ada jamaah itu 20, ketinggalan, kita dapat kliennya, tapi kita nggak punya sertifikasi tour leader, kita dapat jatah untuk berangkat. Training tour leader itu sehari itu dalam Pertanyaannya program gini. detail semua Pak. Ya diajarkan semua. Saya nggak sanggup ngajarin karena saya bagian pengembangan. Nanti akan jelaskan Pak Agung semua. Ya, Ya, Pak. Pak Agung itu direktur Amatur. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Silakan. Saya mau nanya, misalnya kita jadi agent di Batam, terus kita dapat jamaah di Batam atau halo Assalamualaikum Pak.
Saya mau nanya, ya, misalnya kita dapat kita kan agent di Batam, Ya. terus dapat jamaah di Batam sama di luar Batam. Ya. Terus untuk manasik dan keberangkatan itu di mana, Pak? Oke. Untuk manasik nanti yang menyelenggarakan tour leader dengan meminta bantuan tokoh di tempat yang terbiasa mengadakan manasik, Pak. Tour leader. Kan tiap daerah tuh ada tuh tokoh kiai atau ustadz Berarti kalau kita yang punya memang jemaah, dia kita bukan tour leader. terbiasa ngasih pelatihan, dibayar. Ya, yang menyelenggarakan nanti tour leader. Tanya lagi. Biasa sama Nah, nanti ustaz. sistemnya, teknisnya, masalah uang anggaran dan sebagainya ya tetap jamaah nanti dibebankan di biaya tiket itu sudah ada, termasuk salah satunya bagian untuk manasik. Kita yang Ya, jadi jadi manasik nanti yang jadi gini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sebagai agent dan sebagai tour leader. Jadi gini, ada dua Bapak Ibu ya di kita ya. Ada agent, ada tour leader. Ini beda fungsi ya Pak. Bapak Ibu sebagai agent tugasnya hanya nyari jamaah. Kemana? Terserah kemana saja. Mau nyari jamaah di Medan boleh nggak? Boleh. Mau nyari di Aceh boleh? Boleh. Kalimantan boleh, Sulawesi boleh, Papua boleh. Silakan seluruh Indonesia Bapak Ibu boleh cari jamaah. Oke. Misalkan contoh, Bapak cari jamaah di Semarang 5 orang, Bapak dapat jamaah di Surabaya 3 orang, Ibu dapat jamaah di Kupang sana 4 orang, Ibu dapat jamaah di Papua sana 7 orang. Begitu sudah kita cek, kita kumpulin, ternyata di bulan ini yang akan berangkat dari Kupang ada 35 orang, ada 45 orang, ada 70 orang misalkan, atau dari Makassar ada 200 orang. Nah, nanti jamaah itu yang akan ngurusin tour leader kita yang ada di sana, Pak. Bapak Ibu sebagai sales kita, sebagai agent kita tetap berhak atas komisi 1,5 juta, tidak dipotong. Nah, nanti yang ngurusin di sana itu jamaah, yang ngurusin adalah tour leader kita. Nah, begitu juga ketika ada jamaah, ada agen kita dari Jakarta, dari Surabaya, dari NTT, dari Merauke sana, dapat jamaah di Batam. Maka nanti yang memimpin berangkat itu Bapak Ibu tour leader yang ada di Batam. Walaupun Bapak Ibu nggak dapat jamaah di sini, Pak, Bapak Ibu dapat jamaah di mana, tetap kita ranking, kita urutkan, Pak. Oh, ini teman-teman dari Batam, ini ada totalnya ada 150 orang nih yang aktif. Oh, yang ini Ibu dapat 7, ini dapat 5, dapat 3, dapat 2, dapat 1. Yang paling banyak kita urutkan, kita berangkatkan. Nah, Ya berarti keberangkatan jamaah dari kota masing-masing, Pak ya? kota masing-masing. Yang ngurusin tour leader di kota masing-masing. Oh baik, Pak. Ya, Ya. bukan agent. Agent urusannya nyari jamaah. Tour leader urusannya memberangkatkan jamaah. Paham ya Pak ya? Paham. Nah, hari ini kami menawarkan ke Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekarang sudah resmi dengan kemarin mendaftar dan menyelesaikan registrasi, Bapak Ibu sudah resmi menjadi agent resmi Amantur dan berlaku seumur hidup. Mau tepuk tangan tuh ya, tepuk tangan. Setelah ini tidak ada biaya apapun. Sebagai agent. agent. Iya. Iya dong. Nah, sebagai tour leader, kan nggak mungkin saya memberangkatkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu nggak punya kemampuan untuk nanganin bagasi, kemampuan untuk nanganin imigrasi, kemampuan untuk ini dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu saya berangkatin sekarang Pak, tak kasih 20 jamaah Ibu pimpin sekarang, kira-kira bingung nggak Ibu di jalan mau diapain? Ya bingung, Pak. Ini bagasinya piye, masa Ibu ngangkutin sendiri koper. Wah, nanti di bandara tuh ketemu siapakah yang diajak ngomong. Ini diserahkan ke siapa, yang masukin siapa, terus urusan di imigrasinya bagaimana, bingung nggak? Bingung, makanya perlu training dong. Tapi tidak wajib. Yang mau aja. Ya, yang mau saja. Mau ngambil di sini silakan, mau ngambil nanti ke Jogja silakan, di Surabaya silakan, Jakarta silakan. Kalau Bapak ke Jakarta, sebenarnya training tour leader itu gratis. Sebenarnya kami bikin gratis, cuma kan sewa tempat di hotel begini kan nggak gratis Pak. Ya nggak? Berapa kita bayar sehari nyewa di hotel begini Pak? Oke, kita butuh 2 hari. Terus tiket pesawat tim
tour leadernya kesini juga paling nggak 1,5 juta sampai 2 juta satu orang. Ini 2 orang. PP 4 juta, 5 juta, PP 10 juta. Hotel penginapan dia 3 hari. Dia datang hari ini Jumat, Senin baru balik 2 hari, 3 hari di tempat itu. Nginep 2 orang. Ya kan? Ya pulang. Masuk iya sih kita panggil jauh-jauh, nggak kasih kuah lala, kasih oleh-oleh lah. Masuk ya oleh-oleh cuma keripik doang, kan anaknya kasihan cuma makan keripik doang. Ya ada uang lelah. Jadi nggak apa-apa itu. Bapak Ibu nanti boleh rebutan. Mau ngambil tour leadernya masing-masing ke Jakarta silakan. Pergi ke Jakarta aja PP-nya udah Atau berapa? mau Mending di manggil sini. tim Iya, trainernya maksudnya ke sini silakan. ongkosnya itu misalnya Pilih mana coba kita survei aja. kalau keberangkatan dari Mau kota jalan di sini, Jakarta Bapak Ibu sudah masing-masing. termasuk Sini Silakan. aja, sini Itu kan aja. keberangkatan Yang dari setuju kota didatangkan ke masing-masing. sini dan siap untuk kontribusi Kalau belakang dari- nama saya. Saya Yes. Ya, Kalau dari jadi kota nggak wajib masing-masing nggak ada nanti penambahan saya akan biaya. panggil tim trainernya, Itu tim maksud saya. leadernya untuk Kan harus datang berjelas. ke sini. Ya, tapi nggak maksa. Saya tidak wajib. Makanya harus tapi ada diperjelas, biaya, ada dijelaskan. biayanya. Ya, menurut pengalaman di kota lain itu pada umurnya 500 ribuan. Karena untuk hotel aja 1 hari 150 ribu loh pakai hotel minimal. Kita 2 hari. Ya. Gak ada minimal. 1 orang tetap kita berangkatkan, Pak. Itu Ya. Kita jamaahnya, seminggu berangkat 4 kali. agennya. Mau 1 orang tetap kita berangkatin. Agennya Kalau kan kalau cuma udah 20. sedikit, nanti kita akan gabungkan Kalau 20 untuk sebulan tempat baru. yang lain. Ternyata dari Batam ini cuma ada 15 orang nih Bu, kan kuotanya minimal 20 orang. Mungkin saya akan gabungan ke Medan, gitu loh Pak. Atau yang Medan saya gabungan ke sini gitu. Oh, gitu. Kita akan atur sedemikian rupa. Atau terpaksa kurang, ya kita akan gabungkan sama bis lain lah Pak, sama travel lain. Nambah biaya nggak itu? Udah urusan kita Pak. Oh, udah urusan Udah urusan perusahaan. perusahaan. Kita. Pokoknya dia mau berangkat kapan tetap berangkat. Ya. Nggak ada. Jadi ternyata kita nggak bisa berangkatin, nggak bisa berangkat. Pak, Ya. mau nanya, saya agak apa supaya jelas gitu. Tadi Bapak Ibu, Bapak kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Agung. Direktur Pak Agung. Ya. Lagi prepare dulu Pak Agung, nanti sedikit akan sharing Bapak Ibu. Beliau adalah direktur dari Umroh Aman. Bapak Ibu dulu nama kita Umroh Aman. Di Jogja. Kalau Umroh Aman kan berarti umroh doang nih. Terus yang Holy Land, itu namanya Umroh Aman. Ya enggak? Kan lucu. Makanya saya membawa nama Aman menjadi Aman Tours Indonesia dan terbuka untuk Sumatera. Oke, jadi Pak Agung ini yang mendirikan Aman dan saya yang membesarkan Aman Tours seluruh Indonesia. Jadi kita berkolaborasi. Ya. Nanti kita akan bikin grup habis ini. Pak Agung ada di grup, Bapak Ibu juga ada di grup. Ya. Tadi kan Bapak Ibu juga sudah diundang di grup yang sudah tadi dapat email ya. Ada grup di Telegram ya. Telegram. Terus ada channel juga. Bapak Ibu udah terima email tentang channel ya. Udah ya. Nanti kalau belum nanti saya undang juga Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu semua informasi satu arah kita lewatkan channel. Termasuk slide ini nanti Bapak Ibu boleh lihat di channel. Ya, yang mau slide ini nanti boleh lihat di channel. Oke. Dan Pak Agung, lebih enak teman-teman tanya jawab, nggak usah pakai slide. Ya, jadi nanti kita tanya jawab. Kemarin sehari kita seminar tanya jawab. Biarnya nggak Bapak Ibu. Materinya seharian dari pagi udah tanya jawab aja ya. Lebih enak itu nggak Bapak Ibu? Kalau slide kan satu arah gitu ya. Ya. Tanya jawab kan memang sesuai kebutuhan yang Bapak Ibu ingin tahu ya. Betul. Oke, jadi Pak Agung ini datang kemarin di Surabaya. Sebelum Surabaya mana kan? Mana? Ya lali. Bapak Ibu, jadi harap memahami kita ini orang yang udah lupa rumah. Bukan kayak Bang Toyib nggak pernah pulang Pak, tapi udah lupa rumah. Ya kita ini udah nggak ngerti rumah ini di mana Pak. Tadi saya ke imigrasi Pak, udah paspor saya kan mati. Pas bulan ini, pas di sini ya udah terus di sini kan gitu. Ditanya, Pak, Bapak domisili di mana? Saya lupa. Saya ini orang mana, Pak? Saya sudah 1 tahun tidak punya domisili, Pak. Bapak sekarang suruh urus saya tinggal di Pacific Place Hotel, Pak. Saya bilang. Minggu depan
saya sudah di Mataram, minggu depannya saya di Kupang, minggu depan di mana? Terus Bapak mau minta saya sudah datang ke RT mana, Pak? Itu seperti saya, di Instagram saya, di Facebook saya, di YouTube saya, silahkan lihat kemarin peserta 1.000 orang di Pacific West Hotel. Kemarin Semarang. Oh ya sudah Pak, akhirnya disetujui. Diminta surat domisili. Lah saya datang ke RT mana domisili Pak? Saya tinggalnya di hotel, masa RT-nya mau tanda tangan orang minum di hotel? Nggak mau juga kan, gitu ya. Ya, Bapak Ibu, ya silakan Bu. Saya akan dibantu Pak Agung habis ini ya. Pak Agung nanti lebih ke arah teknis Bapak Ibu ya. Ya. Kalau saya bahasanya bahasa motivasi ya. Ya, silakan sudah. Saya mau nanya aja. Oh iya. Tanya dulu Pak. Pak. Tanya lagi Pak. Ini yang mana Pak? Oh, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Usman. Kebetulan hari ini kita hadir, mungkin perlu pencerahan. Untuk Amantur sendiri nanti di Batam kita punya kantor nggak Pak? Oke. Itu satu. Yang kedua. Satu aja Pak. Hah? Satu-satu aja. Enggak. Ini ada ketentuan dari Kemenak Provinsi Kepulauan Riau, yang mana setiap tour and travel yang ada di Kepri itu wajib melapor Pak, karena ada aturan apabila calon jamaah umrah itu menambah nama ya, endorse nama di imigrasi, mereka minta surat rekomendasi. Jadi kalau travel tidak terdaftar di Kemenak Provinsi Kepri, itu dia tidak bisa kasih rekomendasi Pak, non orang imigrasi itu akan menolak. Karena kebetulan saya dan kawan-kawan kita punya ada KBI Pak, kelompok bimbingan ibadah haji. Nah, jadi mungkin untuk tahap awal nanti apabila ada jamaah amantur untuk umrah, mungkin kita bisa bimbing untuk tahap awal sebelum dapat yang namanya tour leader. Oh iya. Ya Pak ya. Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Agung. Saya lahir di kota kecil di Jawa Tengah, Kebumen. Mungkin ada teman-teman yang dari perantauan. Saya dulu pernah tinggal di sini sekitar 2006 sampai 2008 di Sukajadi, Bukit Indah Sukajadi ya. Ya. Terus selanjutnya saya berbisnis banyak prosesnya. Akhirnya saya menemukan bisnis yang aman nyaman, kepingin ibadah kapan saja bisa. Dari bikin jalan, bikin jembatan, jalan tol, bikin waduk, bikin PLTA, saya pernah Pak. Akhirnya saya berlabuh di umroh saja. Nah, umroh ini banyak masalah waktu itu, dan kami gabungkan mekanisme-mekanisme yang ada di perusahaan saya lama dengan mekanisme-mekanisme yang dibutuhkan di umroh. Akhirnya kita menemukan umroh berangkat dulu, bayarnya di tanah suci. Dulu enggak laku Pak, karena dulu saya jualnya 22, 23, travel sebelah jualnya 15, travel sebelah jualnya 12,5, nggak masuk akal. Akhirnya kita bertahan sampai dia jatuh. Nah, ketika teman-teman saya jatuh, alhamdulillah saya bangkit Pak. Karena begitu banyaknya korban, akhirnya kita bikin mekanisme baru lagi. Umroh berangkat dulu, bayarnya setelah pulang. Masih nggak percaya kan? Saking banyaknya korban Bapak Ibu. Nah, setelah pulang, akhirnya kita patenkan. Setelah itu permintaan kita yang lain pada jatuh, kita malah naik karena bayarnya di tanah suci. Setelah itu bayarnya setelah pulang. Nah, kita ketemu sama teman-teman di Bukalapak, kita ketemu sama teman-teman di Tokopedia, kita ketemu sama teman-teman marketing hebat seperti Pak Didi, kita ketemu sama relasi-relasi hebat, engineer hebat. Akhirnya kita kembangkan teknologi di situ. Teknologinya apa? Teknologinya adalah GPS, gelang GPS, di mana kendala yang ada di Saudi sana adalah jamaahnya udah sepuh-sepuh Pak. Sepuh itu bahasa Indonesia sudah tua-tua.
ketika jamaahnya sudah tua, potensi hilangnya kan tinggi. Akhirnya kita pakai gelang GPS, di mana gelang itu adalah menunjukkan koordinat pada saat jamaah itu di sana. Masih ada kendala lagi, namanya kendala rebutan kunci kamar. Yang satu sudah jalan ke kamar, yang satu masih tawaf. Itu ribut lagi Pak. Kita bikin solusi lagi. Gelang GPS itu nanti digunakan sebagai kunci kamar. Jadi semua kendalanya teratasi. Dari cara bayarnya, masih nggak percaya bayar di depan di tanah suci, masih nggak percaya di tanah suci setelah umrah. Nah, hilang GPS, rebutan kunci, oke. Sekarang ada lagi Pak, selain rebutan kunci, nanti kartu ID card-nya kadang-kadang ini juga tidak berfungsi karena beberapa hotel masih kurang begitu bisa bekerja sama. Nah, nanti pada saat jamaah itu nggak bisa ditaruh ini, kita pakai ID card-nya bisa digunakan untuk membuka kunci. Nanti teman-teman tour leader diajak untuk belajar duplikat kunci kamar, copy paste di ID card. Jadi ID card-nya bisa membuka kunci. Selanjutnya kendala lagi untuk membuat ini ya Pak, paspor harus rekomendasi. Nah, kita nanti gunakan teman-teman pada saat training tour leader itu diarahkan ada yang menjadi ketua. Di sini ketuanya siapa Pak? Udah belum ya Pak ya. Nah, nanti ketuanya itu diusahakan bisa mengkoordinasi teman-teman. Nanti kami keluarkan SK Pak dari pusat untuk membuka kantor cabang. Nah, SK itu digunakan nanti bisa cetak di sini. Jadi nanti kantor di sini itu bisa cetak paspor, rekomendasi langsung di sini. Visanya sudah visa, nanti bisa ngajuin visa di tempat Bapak. Enak, jadi nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, rekomendasi ke Jakarta nggak perlu Pak. Jadi enak, mau bikin visa 3 hari selesai Pak. Yang penting lengkap, duitnya ada. Jadi nanti mekanismenya selain bayar di tanah suci itu teknisnya jamaah duitnya sudah ada dulu ya Pak Ibu ya. Jadi setornya bukan di Anda, bukan di saya, bukan di Pak Didi, tapi setornya di rekening jamaah masing-masing. Mak, saya malas ke bank, gimana caranya? Tidak usah khawatir, kita bukakan rekening tanpa harus repot-repot ke bank. Nah, nanti bukunya tidak usah khawatir, bukunya kita kirim. Kita kirim bukunya ke rumah, tempat masing-masing. Ongkirnya nanti dibayar di tempat, COD. Pokoknya semua masalah-masalah kita atasi. Pak, saya mau jalan, saya punya target buka rekening 1000 orang, boleh? Karena banyak jamaah saya, marketing saya juga membukakan rekening banyak sekali, ada 100, ada 100 orang, ada 1000 orang. Jadi asal bikin rekening jamaah itu masuk-masukan. Pada saat kita nggak tahu, laporan ke saya pihak banknya, Pak, ini ada rekeningnya kok sudah banyak banget, kapan mau berangkat? Wih, nggak tahu berangkatnya kapan. Ternyata jamaah saya yang jadi reseller, jadi reseller saya bukan jamaah, pernah umroh sama saya kemudian jadi reseller. Dia buat rekening banyak sekali, intinya jamaah itu nabung dulu Bapak Ibu. Dia nggak tahu bahwasanya di rekening itu sudah ada 17 miliar. Ya, akhirnya sama BNI dikasih mobil. Jadi ada 2 opsi Pak, nabung dapat benefit juga dari banknya. Nggak punya jamaah umroh belajar jadi TL, kita angkat jadi TL. Nggak bisa neelin, bisanya marketing, yuk jadi marketing aja dapat fee.
Bisa marketing jadi TL, syukur, bagus sekali, dua-duanya dapat. Umroh gratis, fee-nya dapat, Berarti apalagi agen itu nggak berangkat, Pak. uang saku, Agen kemudian tidak berangkat umroh. Yang dapat berangkat itu kalau leader. ngumpulin rekening sebanyak-banyaknya kan dapat komisi. hadiah. Gitu. Bukan dari saya yang ngasih Itu yang mau hadiah, saya tanyain. tapi saya mintakan Bapak Ibu. Tanyain aja Bu. Banyak gak Tour benefitnya? leader tuh, Bapak tadi satu. tour leader kan wajib Logis, pergi. benefitnya logis. Agent ini kalau mereka Nggak jual menjanjikan 20 dapat MLM 20 sistem ini jemaah. sistem Agen itu tidak. kalau bulan 20 berangkat. Logis. Agen. Kita pakainya Agen Bank setiap BNI 20 dulu. dia Dan bisa. tadi dia bilang satu Jadi pun diberangkat kedepannya yang nanti berangkat bisa pakai ranking tadi, mandiri, itu bisa benar pakai nggak? Jemaahnya. Tour Jemaah bisa leader itu. semuanya. Tapi saat Jemaahnya ini bukan yang agen yang memberikan diberangkati. fasilitas ini nanti Bapak Ibu akan dikasih mesin edisi. Untuk saat ini di kantor dulu yang punya kantor nanti dikasih mesin edisi digunakan untuk membuka rekening. Mesin edisi itu kalau dibawa nanti bikin rekening, tinggal difoto jamaahnya, cekrek KTP-nya difoto, input nama, alamat, nama orang tua dan lain-lain, keluar nomor resinya, keluar rekeningnya, langsung disetor ke nomor rekening itu. Cepat Bapak Ibu. Bikin rekening itu sambil tidur juga bisa, nggak perlu ngantri-ngantri, semuanya bisa. Pokoknya jamaah Bapak Ibu nanti akan kita permudah, sangat saya permudah. Dari buka rekening sampai jamaah itu berangkat, kita bantu. Nah nanti proses untuk pembuatan paspor dan lain-lain, saat ini kami kirimkan rekomendasi dari kami. Jika Bapak Ibu sudah ikut sertifikasi ya, atau ikut training atau belajar bagaimana nanti buka kantor, ngantar jamaah sampai jamaah itu pulang, jamaah itu sakit, jamaah itu meninggal, nanti diajarin semua caranya membantu kunci jamaah, ngurusi ini ngurusi itu, nanti ada Pak, training tour leader namanya. Jadi kalau ini sifatnya nggak wajib, tapi kami kebutuhannya sangat banyak. Bayangkan Bapak Ibu, marketingnya Pak Didi berapa, terus marketing saya berapa, semua marketing saya sudah kapok-kapok Pak, dapat jadi tour leader. Kenapa? Yang diurusin orang tua di sana. Hilang Mas Agung, ini jamaahnya hilang, ini jamaahnya ribut terus, ini jamaahnya ini. Ya namanya juga Harus sabar. orang tua. Iya, namanya yang orang tua. Ya kan Bapak Ibu? Harus sabar. Kita Iya kan? jadi tour leader itu bukan umroh gratis, tapi kerja. Kerja. Ingat ya, tak gratisin Pak. Sekarang Pak Didi punya marketing ratusan ribu orang, saya punya marketing puluhan ribu orang. Setiap marketing ngasih saya satu jamaah. Terus yang nganter siapa? Tour leader lah. Ya enggak Pak? Gantian Pak. Kita itu setiap hari, setiap minggu kita ada keberangkatan Pak. Pertanyaannya, Anda marketing di sini online, kemudian Anda dapat jamaah di Balikpapan misalkan, Anda dapat jamaah di Pontianak. Kelebihan lagi apa? Nanti teman kita marketing di Pontianak itu Pak akan mendapatkan notifikasi, Bapak Ibu mohon diambil jamaah, dokumen jamaah atas nama ini, alamat ini. Seperti driver Grab, driver Gojek menerima penumpang. Bapak Ibu bisa jualan di mana-mana Bapak Ibu. Tapi nanti dapat marketing, dapat jamaah di mana, kita kan nggak tahu. Ada yang tertarik mau daftar, biarkan saja input namanya, bukakan rekening, nanti yang di sana yang akan memproses. Canggih enggak? Canggih banget. Canggih. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya yang dapat jamaah sedikit saja 40%. Yang kerja di sana urus paspor, urus ini, urus itu dapatnya 60%. Cuman duduk aja. Bapak online dapat jamaah di Merauke, tidak usah khawatir Pak. Merauke ada orang kita di sana. Ibu dapat jamaah online Facebookan, Instagram, dapat jamaah di Ternate misalkan, tidak usah khawatir. Ternate sudah saya training jadi tour leader.
Anggota kita sebanyak di Indonesia Raya, tiap provinsi ada, Pak. Hanya saja sistem kami belum launchingkan, karena ketika kami launchingkan nanti kalau sudah membludak, terus siapa yang ngurus? Pak Didik mengundang seperti ini saja yang datang ribuan orang, ratusan orang. Berapa Pak Didik kemarin, Pak Didik? Yang datang 2000 tanpa undangan. Undangannya cuma begitu. Begitu antusiasmenya Anda, nanti begitu juga jamaah, Pak. Sangat antusias. Terus ini saya daftarnya bagaimana? Sudah daftar, terus yang berangkatin siapa? Yang berangkatin saya, yang ngurusin siapa? Jadi nanti yang ngurusin kita gantian, Bapak Ibu. Oh ini Ibu berangkat, terus berangkat. Sudah, jamaah yang Bapak Ibu bawa itu beranak pinak, Pak. Wah bagus ini, bayarnya di sana canggih, saya nggak hilang, buka kunci nggak rebutan, enak pokoknya. Hotelnya bagus-bagus karena nggak jual paket yang murah-murah, bisnya bagus-bagus, pelayanannya bagus-bagus, ada tour leader, masih ada mutawif juga, misalkan. Terus bertambah, jamaahnya bertambah. Pertumbuhan bisnis kami itu setiap bulan 500%, Pak, 5 kali lipat, Pak. Pertanyaannya, yang ibu sudah berangkat, ibu tobat, besok saya berangkat lagi, Pak, capek banget saya, Pak. Yang ngurus siapa? Karena jamaah kita itu mandiri semua, Pak. Paham ya Bapak Ibu? Peluangnya sangat besar. Saya dari Umroh Aman. Umroh Aman itu mekanisme bayar. Pak Didik dari Amantur. Kita sama. Bedanya Pak Didik fokus di Amantur, saya fokus di teknisnya. Gampang Bapak Ibu. Sebenarnya umroh itu mudah, simple. Hanya saja yang bikin ribet itu orangnya sendiri. Ya ada. Pendaftaran itu enak, daftar online. Masalahnya kan yang sepuh-sepuh tidak bisa seperti itu. Kita sebenarnya umroh mau kita digitalisasi, Pak. Sudah saatnya kita digitalisasi. Tapi penumpangnya kan ya nggak bisa digital. Penumpangnya manual. Jadi masih semi. Kita digital pelaksanaannya, dalam operasionalnya masih manual. Nah itu seperti itu. Jadi gelangnya nanti kita gunakan di sana. Kalau secanggih ini masih ada umroh murah-murah ya kebangetan, Pak. Pulsanya aja buat ngisi itu 500.000 kok. Iya enggak, Pak? Iyalah. Tapi kan kita hemat. Kita sudah tahu pada saat ada jamaah masuk nih. Wah, jamaah di mana nih? Kita masuk mobil mau jalan-jalan. Oh, Pak ini masih di kamar. Oh, Pak ini lagi makan. Karena apa? Setiap hotel yang kerjasama dengan kita pasangi sensor. Jadi kita tahu titik, oh masuk kamar, titik keluar kamar. Oh ini lagi di ruang makan. Oh ini keluar tempat ruang makan. Kita tahu semua. Jamaah sedang di mana, jamaah lagi di mana. Canggih banget. Tidak mungkin hilang. Mantap ya. Ya kayak sensor maling kalau di rumah minimarket itu. Jadi jamaah itu kita tahu ini Pak ini di mana ya? Oh ini lagi di sini, belum keluar hotel, pasti masih di hotel, masih di kamar. Oh jam makan, oh Pak ini belum makan nih karena sudah masuk, belum ada sensor masuk. Ketahuan semua Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke ruangan mana saja nanti ada bunyi. Ketahuan. Posisinya kita sedetail-detailnya. Mungkin ada gambarnya Pak, yang titik itu Pak Didi. Yang gambar setelah gambar GPS di atas. Gambar map kecil. Nah, ini Bapak. Jamaah kita nanti kita mau kemana-mana itu tahu detik per detiknya dia kemana, dia jalan keluyuran kemana-mana, dia lewat mana, ada di sini GPS berapa ya? menit, di situ berapa Keren, menit, ya? di sini berapa detik, di situ berapa detik, kita tahu hilang, semua. kan? Karena kita langsung baca, oh di sini dia. Tapi gelang itu bisa dilepas nggak?
nyampe. Pertanyaannya. Oh, Kan itu pasti anti air. salah nasabah tuh. Coba tanya Bu, kalau lupa pakai. Bisa kita coba. Selama ini Pasalin suaminya ya. Pak, Pak itu. Ini Halo. ada yang tanya? ya Pak, Saya mau tanya Pak, Satu dulu Bu. ya, pernah kejadian tidak ada jemaah yang melepas gelang itu selama umroh dan ketinggalan dia lupa pakai. Oh sering. Terus gimana ininya apa solusinya Pak? Ya begini, kan ada jamaah itu yang gatel pakai karet ya. Akhirnya saya suruh taruh di tas. Ada yang jamaah itu pokoknya ditaruh di gelantung, Gelantungan. bagi Edikan. pakai apa dia dibawa taruh di situ. Yang sulit itu satu Bapak. Ketika jamaah itu hilang. Oh ini bapak itu di sini sebelah sini kita datengin. Dia kabur, jalan lagi. Udah sampai situ kabur lagi. Makanya disampaikan ketika menggunakan gelang itu kalau jamaah hilang, selesaikan tawafnya, selesaikan sa'inya, setelah itu diem. Atau sudah di luar sedang city tour, lebih baik diem saja. Kalau kita datengin pindah lagi, susah. Saya biarkan sampai dia pingsan dulu baru saya datengin. Loh susah. Iya ya. Daripada saya dateng capek, oh ini udah pingsan ini, berarti diem, udah kecapean laki-lakinya. Udah, datengin kalau sudah capek. Kalau masih semangat, ya begitu namanya juga orang semangat. Yang penting nggak dimakan onta aja. Ya enggak? Ya. Jadi nanti kita sematkan sesuatu yang berteknologi di umroh. Ya, Bapak Ibu tadi yang tanya. Iya Pak. Ada suara nggak ada orangnya anak? halo Pak. Oh iya itu dulu sebentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hera Marliani. Ya. Sebelumnya saya berasal dari travel DGI. Ya. Jadi di sana kami ada untuk orang yang kurang mampu bisa melalui dana talangan umroh gitu kan ya Pak. Nah, setelah saya tahu amatur ini, saya ingin penjelasan itu kan tadi sistemnya berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang umroh. Siap, cash. Itu cash apakah dicicil? Cash. Bayaran cash? Tidak bisa dicicil. Jadi begini, seperti saya mendapatkan proyek ya, saya dulu kan ngurusi proyek ya, APBN. Jadi gini, ketika saya dapat proyek bikin jembatan ya, Pak Agung menang tender, oke sip. Saya tinggal tanya mana duitnya, ada enggak? Oke sudah turun uangnya Pak, baik. Uangnya itu diblokir Pak sama pemerintah. Diblokir pada saat saya dapat proyek, uangnya diblokir, kemudian kita tanda tangan bersama, namanya standing instruction atau standing order. Teman-teman yang di bank tahulah. Standing instruction atau standing order adalah surat yang digunakan untuk pemindah bukuan pada saat proyek itu selesai. Nah, saya terapkan hal itu di umroh Bapak Ibu. Jadi pada saat jamaah mau berangkat itu sudah ada duitnya dulu. Nah, saya yang belikan tiket, saya belikan hotel, saya kerjakan proyek itu. Paham Pak? Sampai sini paham? Nah, saya mengerjakan proyek itu. Ini bukan ngutang. Bapak Ibu enggak ngutang sama saya, enggak. Akad kita adalah cash. Bapak Ibu mau naik taksi, apakah Bapak Ibu harus beli taksi? Minta mic-nya dong yang lain. Bapak Ibu naik taksi, apakah Bapak Ibu harus beli taksi? Kan enggak. Mana? Turun baru bayar, sampai baru bayar. Seperti itu. Tapi kita kasih kebijakan, masih nggak percaya ya bayarnya nanti kalau sudah pulang. 2 opsi, tapi kebanyakan sih bayarnya di tanah suci karena malah merasa nggak enak sendiri. Karena syarat mengurus visa adalah hotel, pesawat, catering, bus itu harus lunas.
Halo. Oke. Jadi pada saat ngurus pesawat, hotel dan lain-lain saya proses dulu. Ya. Baru jamaah itu berangkat. Jadi nggak ngutang ya. Ya, nggak ngutang. Jadi cash. Jika jamaah itu mau sistem cicil, kita ada lembaga lain, tapi bukan kami. Jadi nanti ada tim lain yang akan ngurusi. Jadi ke kita nggak ada cicil-cicil Pak, saya nggak bisa. Kecuali kalau nabung, jamaah itu buka rekening sama Bapak Ibu ya. Kemudian dia nabung. Intinya kalau sudah penuh baru berangkat. Kalau belum penuh, ya jangan berangkat. Paham Pak? Itu nabung dulu. Nabungnya jangan di travel Pak, bahaya. Nabungnya jangan di saya, jangan di Pak Didik, jangan di Anda. Nabungnya di rekening sendiri. Ya? Paham Pak, Bu? Ya, itu kan enak. Nabungnya banyak belum berangkat, ada 1.000 orang, panjenengan buat rekening 1.000 kali 25 juta berapa? 25 miliar Pak. Saya punya marketing itu ya banyak banget. Saya sebenarnya tinggal minta saja sama BNI, Pak minta mobil ini boleh, nanti tak mintain buat Anda. Jadi Anda bikin rekening sebanyak-banyaknya lah. Suruh nabung aja. Mau berangkat kapan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, terserah. Yang penting nabung di rekening dia. Enak toh? Udahlah, jangan memberikan harapan palsu sama jamaah. Bikin aja dia bikin rekening, nabung, kalau sudah penuh. Terus nanti saya daftar sekarang 10 tahun lagi harganya sama enggak? Ya enggak. Harganya mengikuti pada saat dia mau berangkat. Nggak ada harga 10 tahun lagi. Tempe mendo aja beda harganya, apalagi ini. Ya kan? Bisa, jamaah bisa ngecek kok itu rekeningnya dia kok, bukan rekening saya. Iya. Oh maaf, jamaah tidak dikasih ATM ya Pak, cuma dikasih buku. Kalau dikasih ATM, membuka pintu syaitonir rojim bergerak. Ada temennya pinjem, dikasih, ada anaknya sakit ini, wah itu dikunci rapat-rapat Bu, biar syaitonir rojimnya yang terkutuk jangan berutak-atik ya. Paham enggak Bu? Ya nabung berapa kek, kalau kita ya rata-rata itu selama 5 tahun itu nabungnya 400.000 setiap bulan. Itu ketemu angka sekitar 23 juta kalau nggak salah. Iya, 405 tahun. Jadi 24 ya Pak, seperti itu lah. Jadi nabung ada rezeki 3 juta, 1 juta, nabung aja di situ. Seperti tabungan haji Bapak Ibu. Jadi tidak ada ATM-nya. Biayanya tidak ada. Tabungan nggak usah pakai ATM. Itu kalau saya yang buatin. Kalau panjenengan buat sendiri ke bank, boleh silakan. Pokoknya intinya apa? Yuk kalau sudah penuh baru berangkat, wes gitu aja. 60 hari sebelum keberangkatan harus sudah confirm. Pak, saya dapat jamaah, sudah lengkap paspornya. Mau berangkat 1 minggu lagi bisa enggak? Bisa. Yang penting ada duitnya. Mau berangkat 3 hari lagi nggak bisa, nggak bisa. Yang penting jangan 1 minggu. Saya ngurus visa 3 hari Pak, selesai. Selama masih ada seat. Maaf, seatnya juga jangan bisa-bisa toh. Seatnya lihat dulu. Ya enggak? Pesawat. Oke, Ya. apalagi? Visanya ada. Ada pertanyaan? Ada tempat duduknya. Oh, seat Bisa boleh habis. gini kok ya. Iya. Bapak Ibu mohon gabung di grup kita dulu di www.startup.amatur.id ya. Sambil yang lain aja. Ya silakan. Saya yang benar-benar seketika sekali. Ya. Nanti yang isi acara hari ini Pak Agung. Ya, Pak Agung baru udah sekarang. Oke. Bapak Ibu begini. Bagaimana menjual produk
dan orang yang berbondong-bondong pengen beli produk itu. Kan itu yang Bapak Ibu ya. Gak usah dijual tapi orang yang datang pengen dijualin. Ya enggak? Tetap kuncinya nomor 1, Anda harus membangun sebuah kolam. Tetap dulu deh penjelasannya nanti. Yang pertama harus bangun kolam. Kolam adalah sebuah tempat. Terus kemudian yang nomor 2, kolamnya diisi ikan. Supaya ikannya banyak, pintu masuknya dibuka selebar-lebarnya tanpa syarat. Tahu dulu, nanti saya terjemahkan dalam bahasa bisnisnya. Setelah ikannya masuk ke kolam, ikannya kan masih kecil-kecil. Ikannya dikasih makan supaya gede, supaya gemuk. Setelah ikannya gemuk, ikannya dibikin lapar. Setelah dibikin lapar, baru dipancing. Gak perlu dipancing kali ya. Tinggal dikuras aja airnya, tinggal diambil satu-satu. Ikannya dapat gede-gede kan? Gede. Penjelasannya. 1, bikin kolam. Kolamnya diisi ikan. Penerapannya saya kemarin Bapak Ibu. Saya bikin seminar. Seminar itu kolam saya. Seminar kemarin itu kolam saya. Terus bikin ikan masuk tanpa syarat. Bikin tempat kolamnya nyaman. Yes. Saya bikin seminar tanpa syarat. Gratis, 100% gratis. Ada syarat? Nggak ada. Saya masih sekolah, boleh nggak? Boleh. Saya SMA, boleh nggak? Boleh. Saya belum punya kerjaan, boleh nggak? Boleh. Saya mahasiswa, boleh nggak? Boleh. Saya sudah tua, boleh nggak? Boleh. Saya gaplek, boleh nggak? Boleh. Saya belum punya bisnis, boleh. Saya sudah punya bisnis, boleh. Apapun nggak penting. Yang penting dia mau belajar. Masuk. Jadi tanpa syarat. Jadi pintunya dibuka selebar-lebarnya. Kasih syarat cuma 1 doang. Daftar. Kan daftar supaya kita tahu kan datanya jumlah ikan kita ada berapa nih yang bakalan datang nih kan gitu loh. Oke, ini penerapan ke saya. Nanti boleh diterapkan ke bisnis Bapak Ibu. Begitu orang masuk, saya bikin gemuk dulu. Gimana gemuk? Saya kasih sesuatu yang bermanfaat dulu. Saya kasih makan. Saya kasih vitamin. Saya kasih motivasi. Saya kasih energi. Saya kasih sesuatu yang membuat ikan-ikan saya happy dulu. Nah, Bapak Ibu saya dalam tanda kutip nih kalau kolam saya, Bapak Ibu ikan. Saya bikin ikannya gemuk dulu, saya bikin ikannya nyaman dulu, saya bikin ikannya percaya dengan saya dulu, Pak. Saya kasih semua yang terbaik dari diri saya. Begitu sudah kumpul semua, kan sudah gemuk-gemuk ya. Saya bikin lapar. Bagaimana bikin lapar? Begitu Bapak Ibu kan kemarin datang kan akhirnya jadi girohnya untuk berbisnis naik kan? Setelah datang kemarin gila ya di tukang gembala kambing sekarang sukses bisnis. Oh Didi yang dulu ditolak 8 cewek akhirnya dapat juga. Wah Didi yang ibunya jadi pembantu dulu sekarang punya apa? Wah keren, aku harus bisnis. Nah itu bikin orang lapar. Begitu orang sudah mau bangkit bisnis, kenyataannya di luar sana kan nyari bisnis nggak gampang. Nyari bisnis kan nggak gampang, betul nggak? Nah, saya kasih yang dicari itu. Bapak Ibu saudara, dengan seminar kemarin, pengen nggak bisnis yang 100% digital? Pengen. Nah, Amantur mewujudkan itu. Karena Amantur kita akan bikin 100% digital. Mantul. Semua kan digital. Bapak Ibu akan mencari jamaah digital, cari ini, semuanya digital. 100%. Oke? Bapak Ibu boleh cari jamaah di Sumatera boleh, mau cari jamaah di Sulawesi boleh, mau cari jamaah di Aceh sana boleh, mau cari jamaah di Jawa boleh, di Bali boleh, di NTT boleh, di Kupang boleh, di Papua sana boleh, terserah. Anda mau nyari jamaah seluruh Indonesia bebas, terserah Anda. Bukankah seperti itu yang Bapak Ibu inginkan? Oke. Yang kedua, punyalah bisnis yang diperintahkan dalam kitab suci.
Terjawab nggak? Umroh itu diperintahkan sama kitab suci. Oke? Jawab. Milikin bisnis yang tidak pakai tempat. Terjawab nggak? Terjawab. So, saya mencoba untuk menciptakan solusi. Jadi ketika orang haus, kasih minum. Orang lapar, kasih makan. Orang butuh bisnis, kasih bisnis. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya bikin bisnis ini seluruh Indonesia, alhamdulillah setiap kota. Target saya setiap kota saya mencetak tim seperti ini, tour leader seperti ini. Goal saya Bapak Ibu, semua yang ada di ruangan ini dalam setahun ke depan saya berangkatkan umroh gratis. Ya. Syaratnya cuma cari 20 daftar. Pak, saya cuma setahun cuma dapat 3 berangkat ya? Tetap berangkat, tapi antri. Contoh, ibu dapat 20, langsung berangkat bulan itu juga. Ibu dapat 9, dapat 7, dapat 5, dapat 4, 3, 2. Nah, yang 9 saya berangkatin dulu. Yang paling banyak saya berangkatin dulu. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi kalau 20 Bapak Ibu langsung dapat, Bapak Ibu pasti berangkat. Tapi kalau kurang dari 20, saya urutin, saya bikin ranking. Yang paling banyak duluan berangkat. Misalkan contoh, bulan ini yang berangkat dari Batam ada 200 orang. Berarti saya butuh 10 orang tour leader ya. Nah, 10 orang tour leader itu saya urutin nih Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bapak dapat 20, ibu berangkat 20 duluan, berangkat duluan. Yang 20 mana? Nah, duluan pasti berangkat. Nah, sisanya kurang 6 orang. Nah, 6 orang ini saya ranking. Saya ranking dan diakumulasikan Bapak Ibu ya. Akumulasikan. Jadi walaupun bulan ini nggak berangkat, tapi bulan depan bisa berangkat. Jadi walaupun cari bulan ini dapat 7, bulan depan ibu nggak cari, ternyata bulan depan ibu masih yang terbaik, tetap saya berangkat. Oke, jadi target saya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu cuma dapat 1 jamaah atau 2 jamaah pun, selama itu giliran yang di atas sudah berangkat semua, Bapak Ibu tetap saya berangkat. Jelas Bapak Ibu ya?